Dimana untuk episode 3 kali ini, sebelum kita mengetahui kelanjutan Gamin dan Kim Seon yang ingin menemui calon anggota kelompok studi mereka yang kita tahu adalah siswi wanita, kita akan ke sisi lain terlebih dahulu, yaitu kepada Ibu Guru Lee yang saat ini mencoba mencari informasi tentang Byung-woo kepada pria ini yang diketahui sudah lama mengajar di sekolah Yusong. Namun di sini pria ini menyampaikan kepada Ibu Guru Lee bahwa Ibu Guru Lee tidak boleh mencari tahu lebih jauh tentang Byung-woo itu, karena itu mungkin akan membahayakan keselamatan mereka. Jadi untuk itu pria ini mengingatkan Ibu Guru Lee untuk berhati-hati. 조심하세요. Namun meski Ibu Guru Lee mendapatkan peringatan tersebut, tak lama setelah pria ini pergi, Ibu Guru Lee pun akhirnya tetap memanggil Byung-woo untuk menghadap di ruangannya. Tapi di sini kita belum diberitahu apa alasan Ibu Guru Lee memanggil Byung-woo. Karena tak lama setelah Byung-woo masuk ke ruangan Ibu Guru Lee, kita pun diperlihatkan Gamin yang saat ini masuk ke kelas wanita untuk mencari tahu tentang Lee Ji-woo, wanita yang diketahuinya tertarik untuk masuk ke kelompok studi yang telah didirikan oleh Gamin. Namun ketika Gamin memasuki kelasnya, Gamin yang tidak tahu sama sekali sosok Lee Ji-woo dan malu untuk bertanya, kembali keluar menemui Kim Seon. Yang untungnya akibat Kim Seon dan Gamin mendengar siswi yang datang sedang mencari Lee Ji-woo, tanpa perlu mereka bertanya, mereka dan kita pun akhirnya mengetahui inilah Lee Ji-woo yang dimaksudkan itu. Namun setelah mereka mengetahui tentang Lee Ji-woo, Kim Seon meminta Gamin untuk melupakan saja tentang Lee Ji-woo itu, karena Seon tahu Lee Ji-woo ternyata adalah saudara kembar dari Lee Yeon-woo. Itulah sebabnya Kim Seon meminta Gamin untuk melupakannya saja. Sementara untuk wanita yang mendatangi Lee Ji-woo di kelasnya diketahui adalah anggota komite disiplin yang ada di sekolah mereka. Dan wanita ini datang kepada Lee Ji-woo dengan penuh rasa emosi. Katanya akibat Lee Ji-woo tidak menyediakan makan siang di mejanya. Namun poinnya di sini adalah kita bisa melihat bahwa Lee Ji-woo merupakan korban bully di kelas ini, yang dimana dia pasrah menerima pembulian tersebut. Tapi di saat sahabatnya ingin dibully juga, Lee Ji-woo dengan sigap menangkap tangan wanita ini dan langsung menyampaikan bahwa wanita ini hanya boleh memukulnya saja. Dan di sini wanita ini yang merasa kesal tiba-tiba saja ingin mengotori rencana persiapan tengah semester milik Lee Ji-woo, tapi Gamin dengan kecepatan kilatnya langsung datang dan menahan permen karet tersebut. 잘 쳤는데? 너 뭐냐? Yang membuat Gamin akhirnya merasa terkesima setelah melihat rencana persiapan tengah semester yang sudah disusun oleh Lee Ji-woo. Namun akibat mendengar keributan yang terjadi, anggota komite disiplin yang bernama Gyujin datang dan ingin menghukum Lee Ji-woo atas keributan yang terjadi. Namun Gamin yang melihat itu pun langsung menghentikannya. Dan akibat yang dilakukan oleh Gamin, mereka pun sempat ingin berkelahi, tapi untungnya ketua komite disiplin datang yang membuat perkelahian mereka menjadi tertunda. Dimana ketika Gamin dan Seon kembali ke markas mereka, yaitu perpustakaan, sahabat Lee Ji-woo yang bernama Hyun datang ke markas mereka dan ingin mengkonfirmasi bahwa sebenarnya dialah yang mendaftar menjadi anggota kelompok studi atas nama Lee Ji-woo, karena dalam waktu dekat ayahnya katanya akan pindah bekerja. Jadi kemungkinan dia akan pindah sekolah juga. Dan untuk itulah Hyun ingin Lee Ji-woo memiliki teman sebelum Hyun ini pindah ke sekolah lain. Dan itulah alasan Hyun mendaftarkan Lee Ji-woo menjadi anggota studi Gamin. Dan di sini Hyun menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada yang berani membuli Lee Ji-woo di kelasnya. Tapi akibat Lee Ji-woo menerima ancaman berupa video yang dimiliki Gyujin, sejak saat itulah Lee Ji-woo selalu pasrah
ketika dia dibully. Dan dari cerita yang disampaikan Hyun, dia hanya mengetahui bahwa video tersebut berisi tentang kejadian saudara kembarnya yang melakukan tindakan kriminal berupa pembobolan mesin ATM. Namun di sini saya akan menjelaskan secara detail tentang kejadiannya. Jadi ceritanya, saat itu Leonwoo ingin mengantarkan uang milik Pihanul, namun di tengah perjalanan, Leonwoo malah dirampok oleh seseorang. 무슨 중요한 물건을 배달한 Dan akibat Leonwoo takut setelah menghilangkan uang milik Pihanul, dia pun berinisiatif untuk meminjam uang kepada Gyujin, anggota komite disiplin ini. Tapi ternyata agar bisa mendapatkan pinjaman dari Gyujin, Leonwoo terpaksa membobol mesin ATM sambil direkam oleh Gyujin sebagai syarat pinjaman tersebut. Dan video inilah yang digunakan oleh Gyujin untuk mengancam Lee Ji-woo. Dan sejak saat itulah Lee Ji-woo akhirnya tidak melawan ketika dia dibully. Dimana akibat mendengar semua cerita yang disampaikan Hyun, Gamin pun berjanji akan menghapus video yang digunakan untuk mengancam Lee Ji-woo. Namun sebelum kita melihat apa yang akan dilakukan oleh Gamin, kita akan ke sisi Ibu Guru Lee terlebih dahulu yang saat ini masih bersama Pihanwoo di ruangannya. Dan di sini kita pun akhirnya mengetahui niat Ibu Guru Lee memanggil Pihanwoo, di mana alasannya adalah Ibu Guru Lee ingin mencari tahu keberadaan Leonwoo. Namun Pihan menyampaikan bahwa dia tidak tahu karena dia juga tidak terlalu dekat dengannya. Dan untuk hal itu Pihan menyarankan untuk bertanya kepada Gyujin, karena dari pengetahuan Pihan, Leonwoo ada meminjam uang kepada Gyujin. Jadi mungkin saja Gyujin mengetahui keberadaan Leonwoo. Tapi apa alasan sebenarnya Ibu Guru Lee ingin mencari keberadaan Leonwoo? Di mana alasan sebenarnya adalah ketika Ibu Guru Lee menyelidiki latar belakang Leonwoo, dia menemukan bahwa Leonwoo dan Lee Ji-woo adalah yatim piatu yang memiliki impian untuk menjadi kaya raya. Dan akibat mengetahui itulah, Ibu Guru Lee ingin menemukan Leonwoo agar bisa memberinya semangat untuk terus sekolah dan belajar agar bisa mencapai impiannya. Namun di manakah Leonwoo saat ini? Di mana untuk hal itu? Sebaiknya kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya. Sementara untuk Gyujin, anggota komite disiplin, ketika dia ingin mempublik video Leonwoo membobol mesin ATM ke GoTo, akibat cerita yang disampaikan Gyujin kepada temannya, kita pun akhirnya mengetahui bahwa sebenarnya yang merampok Leonwoo saat itu adalah Gyujin ini. Dan ternyata itu semua akibat rencana yang dibuat oleh Pihan. Akibat Pihan mengetahui Gyujin sangat ingin membuli Lee Ji-woo, tapi tidak memiliki bahan untuk mengancamnya. 아무리 생각해도 하늘이는 진짜 천재라니까. Kurang lebih itulah yang bisa kita ketahui untuk saat ini. Tapi ternyata semua pembicaraan mereka tidak didengar oleh kita saja, melainkan didengar juga oleh Gamin yang ternyata dari tadi sembunyi di dalam lemari yang ada di ruangan anggota komite disiplin ini. Dan akibat mengetahui niat Gyujin yang ingin mempublik video pembobolan mesin ATM yang dilakukan oleh Leonwoo, Gamin pun keluar dari persembunyiannya untuk mencuri flash disk berisi video tersebut. Di mana untuk dua anggota Gyujin, dengan mudahnya Gamin berhasil melumpuhkannya. Tapi ketika dia berhadapan dengan Gyujin yang memiliki skill judo, Gyujin berhasil menangkis serangan Gamin dan berhasil membanting Gamin dengan skill judo yang dimilikinya. Tapi ternyata Gamin sengaja membuat dirinya dibanting agar bisa mencabut flash disk berisi video tersebut. Karena setelah Gamin berhasil mendapatkan flash disknya, Gyujin pun dibuat tidak berdaya akibat terkena skill Superman Punch yang dikeluarkan oleh Yun Gamin.
Tapi ketika Gamin ingin pergi meninggalkan ruangan ini, ternyata 3 junior Gyujin baru saja datang yang membuat Gamin akhirnya masuk kembali ke ruangan. Di mana Seonwoo dan Hiwon yang melihat itu dari kejauhan menyusun rencana untuk membantu Gamin. Namun itu hanyalah rencana yang tidak bisa mereka realisasikan karena mereka berdua tidak memiliki kemampuan dalam hal bertarung. Tapi akibat Lee Ji-woo datang dan Hiwon menceritakan semuanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sambil menunggu Hiwon selesai menceritakan kepada Lee Ji-woo, kita pun diperlihatkan Gamin lagi-lagi berhasil menghadapi mereka semua dengan kemampuannya. Namun akibat terlalu banyak anggota komite disiplin yang semuanya memiliki kemampuan bela diri, Gamin cukup kesulitan agar bisa mempertahankan flash disk yang ada di tangannya. Tapi Gyujin yang melihat itu menyampaikan bahwa dia tidak masalah dengan flash disknya karena ternyata Gyujin sudah menyalinnya ke dalam komputer dan saat ini hanya menunggu waktu saja penguploadannya selesai. Gamin yang mengetahui itu pun berusaha mengingatkan Gyujin untuk tidak melakukannya. Tapi apalah daya, Gamin masih tidak bisa bergerak akibat 5 siswa yang menindisnya ini. Sementara untuk Lee Ji-woo, setelah dia mengetahui semuanya dari cerita yang disampaikan Hiwon sahabatnya, Lee Ji-woo pun berencana untuk membantu Gamin mendapatkan video tersebut. Tapi ternyata belum sempat Lee Ji-woo masuk ke ruangannya, tiba-tiba saja inilah yang terjadi. Di mana Gamin ternyata keluar membawa lari CPU-nya yang bisa kita simpulkan Gyujin belum sempat selesai mempublik videonya karena Gamin membawa lari CPU-nya yang niatnya untuk menghancurkannya. Tapi akibat Gamin tersandung, Gamin pun terjatuh, namun untungnya CPU-nya berhasil sampai kepada Seon. Gamin yang mengetahui itu pun mencoba menghalangi 5 siswa anggota komite disiplin yang mencoba untuk mendapatkannya. Tapi akibat perkataan Gamin, Seon yang tadinya takut untuk ikut campur akhirnya membawa lari CPU-nya ke atap gedung sekolah. Tapi sayangnya Gyujin berhasil menemukannya dan meminta Seon untuk segera mengembalikannya. Di mana Seon yang tahu dia pasti akan dipukuli jika tidak mengembalikannya, akhirnya tetap melakukan apa yang sudah Gamin perintahkan, yaitu menghancurkan CPU-nya. Dimana setelah Seon nekat membuang CPU-nya dari atap gedung sekolah, Gyujin yang kesal pun ingin memberi pelajaran kepada Seon, tapi untungnya Lee Ji-woo datang untuk menghentikannya. Lee Ji-woo yang tahu Gyujin sudah tidak punya apa-apa lagi untuk mengancamnya, akhirnya menggunakan kemampuan German suplexnya. Lalu menyampaikan kepada Gyujin bahwa dia akan membunuh Gyujin jika berani mengganggu mereka lagi. Dan itulah kengerian Lee Ji-woo jika dia sudah tidak memiliki beban. Di lain sisi, terlihat Leonwoo berencana ke sekolah dengan penuh emosi yang bisa dikonfirmasikan untuk membunuh Gyujin. Yang alasannya adalah sehari sebelumnya Pihan memberitahu Leonwoo bahwa Gyujin lah yang telah merampoknya semata-mata agar bisa mendapatkan video untuk mengancam Lee Ji-woo saudaranya. Dan untuk itulah Pihan memberikan sebuah pisau agar Leonwoo bisa membunuhnya. Dan di sini terungkaplah bahwa Pihan ini ingin mengadu domba Leonwoo dan juga Gyujin karena ide perampokan yang dilakukan Gyujin sebetulnya adalah ide yang diberikan oleh Pihan. Tapi apakah Leonwoo akan berhasil membunuh Gyujin ini? Dimana untuk hal itu sebentar lagi kita akan mengetahuinya. Sedangkan untuk Gamin, ketika dia dibawa oleh ketua disiplin untuk menghadap wakil kepala sekolah, Gamin menyadari bahwa flash disk berisi
videonya terjatuh. Namun Gamin yang melihat Hiwon memintanya untuk mengambilnya, tapi sayangnya ketika Hiwon ingin mengambilnya, dia kalah cepat dengan wanita anggota komite disiplin yang diketahui sangat menyukai Gyujin. Hiwon yang pada dasarnya adalah seorang pengecut tidak berani untuk mengambil flash disk tersebut. Tapi ketika wanita ini beranjak pergi, Hiwon yang kepikiran dengan kata-kata Lee Ji-woo akhirnya memberanikan dirinya yang membuatnya berteriak kasar kepada wanita tersebut. Yang tentu saja wanita itu yang kesal pun berencana untuk memberi pelajaran kepada Hiwon. Tapi akibat Hiwon sudah membangkitkan keberaniannya, Hiwon pun berencana untuk menyerangnya juga, yang kemudian inilah yang terjadi. Di mana Hiwon berhasil men-take down-nya yang membuat flash disk-nya akhirnya berhasil direbutnya. Dan untungnya akibat Lee Ji-woo datang, wanita ini yang takut pun akhirnya pergi meninggalkan mereka berdua. Tapi tak lama setelah ini mereka berdua melihat Lee Yeon-woo datang yang kita tahu niatnya adalah untuk membunuh Gyujin. Yang kemudian inilah yang terjadi. Di mana yang ditikam Lee Yeon-woo ternyata adalah ibu guru Lee yang sengaja menghalanginya, yang tentu saja membuat Yeon-woo terkejut. Namun di sini ibu guru Lee menyampaikan kepada Lee Yeon-woo untuk tidak pernah menyerah dengan impiannya, karena ibu guru Lee katanya akan membantunya dalam meraih impiannya. Di mana Gamin yang melihat itu pun akhirnya segera melarikan ibu guru Lee ke rumah sakit, yang untungnya nyawanya masih bisa terselamatkan. Tapi ibu guru Lee harus mendapatkan perawatan di rumah sakit yang diketahui selama 2 minggu. Dan di sini akibat yang dilakukan oleh saudaranya, Lee Ji-woo datang untuk meminta maaf kepada ibu guru Lee, karena setelah kejadian tadi Lee Ji-woo sendirilah yang telah menyerahkannya kepada kepolisian. Namun untuk biaya perawatan, Lee Ji-woo berjanji akan berusaha untuk mencarikannya, yang langsung dijawab oleh ibu guru Lee bahwa itu tidak perlu asalkan Lee Ji-woo mau bergabung di kelompok studi Gamin, karena Hiwon juga sudah dikonfirmasi telah menjadi anggota studi Gamin. Di mana akibat mendengar hal itu, dengan senang hati Lee Ji-woo pun bersedia untuk menjadi anggota studi Gamin. Yang dengan ini resmilah Lee Ji-woo dan Hiwon menjadi anggota studi Gamin. Namun dengan batas waktu yang tinggal sedikit lagi, mereka masih kekurangan 1 siswa lagi agar mencapai ambang batas minimum agar pihak sekolah mengakui tentang kelompok studi Gamin. Dimana ketika mereka baru saja tiba di markas mereka setelah keesokan harinya, mereka pun membahas tentang Pianul yang diketahui telah ditangkap juga. Namun akibat koneksi ayahnya, Pianul diketahui masih masuk sekolah hari ini. Tapi untuk Lee Yeon-woo diketahui akan mendekam di penjara remaja akibat yang sudah dilakukannya kepada ibu guru Lee. Di mana tak lama setelah mereka membahas masalah tersebut, tiba-tiba saja mereka dibuat terkejut yang dilakukan oleh siswa dari kelas 11, yaitu pria ini yang bernama Kang Teo, yang diketahui adalah peringkat 1 di kelas 11. Dan tentu saja Kang Teo datang ingin menantang Yoon Gamin setelah mendengar cerita yang dilebih-lebihkan lagi dari ketiga pria ini tentang Gamin yang berhasil mengalahkan Gyujin dan para anggotanya.
강마 새끼 그냥 유도 선주시는 선두부? Namun di sini Gamin tidak meladeninya karena menurutnya sangatlah tidak penting. Tapi setelah Kang Tae membawa adik kelas di jurusannya yang berambut merah ini yang diketahui ingin menjadi kelompok studi Gamin, Gamin pun akhirnya mulai tertarik karena dia tahu dia membutuhkan satu orang lagi untuk menjadi anggota studinya. Tapi di sini Kang Tae malah merobek formulir pendaftaran tersebut. Ya, akhirnya akibat mengetahui itu, Gamin pun berencana untuk meloncat dari atas, yang tentu saja membuat mereka tidak percaya karena Gamin pasti hanya menggertak saja. Tapi kemudian inilah yang dilakukan Gamin yang membuat Lee Jun, pria berambut merah ini, semakin kagum dengan Gamin dan keinginannya agar bisa menjadi anggota studi Gamin semakin kuat. Dimana akibat pukulan yang dilayangkan oleh Gamin, Kang Tae pun langsung tidak sadarkan diri. Namun di sini sebelum kita melihat apa yang terjadi selanjutnya, kita akan membahas latar belakang Lee Jun, siswa berambut merah ini. Jadi sejak SMP, Jun ini diketahui sangat suka berkelahi, namun kemampuan bertarungnya sangatlah pemula. Tapi meski begitu, untuk meningkatkan kemampuannya, Jun secara terus-menerus mengajak siswa berkelahi yang menurutnya adalah siswa kuat dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan bertarungnya. Namun meski begitu, Jun tidak lupa belajar untuk masalah kepintaran. Jadi bisa dibilang Gamin masih di bawahnya jika menyangkut mata pelajaran. Sampai suatu hari, Jun yang ingin mencari metode agar bisa meningkatkan kemampuan bertarungnya, mendengar dari teman SMP-nya bahwa jika ingin meningkatkan kemampuan bertarungnya, maka SMK Yusong adalah tempat yang tepat. Dan akibat hal itulah, Jun akhirnya masuk ke SMK Yusong, yang tentu saja dia sangat senang karena menurutnya SMK Yusong adalah sekolah yang tepat untuknya. Dimana dari tingkat 180 di kelas 10 jurusannya, Jun berhasil mengalahkan para siswa yang membuatnya naik ke peringkat 17. Tapi dengan kemampuan yang dimilikinya sampai saat ini, sekuat tenaga Jun mencobanya, Jun hanya bisa mencapai peringkat 17 di tangga kekuasaan. Namun ketika Jun melihat pertarungan Gamin dengan Leon Woo di episode sebelumnya, Jun sangat mengagumi Gamin dan berniat untuk belajar dengan Gamin agar bisa meningkatkan kemampuan bertarungnya. Dan itulah sebabnya Jun ingin menjadi anggota studi Gamin dengan harapan seperti yang diinginkannya. Tapi Gamin yang mendengar hal itu semua langsung meminta Jun keluar karena niat Gamin membuat kelompok studi adalah untuk belajar, bukannya membantu Jun menaikkan peringkat Jun dalam pertarungan. Itulah sebabnya Gamin menolak Jun untuk menjadi anggotanya. Tapi ketika Gamin mendengar bahwa Jun akan bersungguh-sungguh untuk belajar agar menjadi pintar, Gamin pun akhirnya memberi kesempatan Jun, tapi Jun harus mengisi semua tes yang Gamin berikan. Dan selagi Jun mengerjakan tesnya, Gamin dan kawan-kawan katanya akan mengunjungi Ibu Guru Lee yang saat ini masih di rumah sakit. Dimana ketika Jun hampir selesai menyelesaikan ujiannya, seorang pria dewasa yang bernama Jang Ho, yang juga bisa dikonfirmasikan adalah anggota Gen Yonbaek atau YB, masuk untuk mencari Yun Gamin. Dan di sini pria ini menyangka Junlah Yun Gamin peringkat 1 teratas di kelas 10. Dan rencananya pria ini berencana membawa Yun Gamin untuk memberikan tes yang nanti saya akan jelaskan. Dimana akibat mendengar hal tersebut, Jun yang mengetahui bahwa pria ini adalah anggota geng YB akhirnya bersedia untuk ikut dengannya dengan mengaku bahwa memang benar dia adalah Yun Gamin peringkat 1 di kelas 10.
Dan ketika Jun telah tiba di lokasinya, Jang Ho pun menjelaskan bahwa dia adalah anggota pengintai dari geng YB yang biasanya ditugaskan untuk mencari kandidat pasukan cadangan untuk geng YB, dan biasanya 3 siswa teratas dari setiap sekolah dapat mengikuti ujian, namun hanya mendapatkan 1 kesempatan untuk mengikuti ujiannya. Dan jika lulus ujiannya, maka Jun akan menjadi pasukan cadangan dari geng YB. Tapi apakah alasan sebenarnya Jun sampai berani mengaku-ngaku sebagai Yoon Gamin dan ikut ke lokasi ini? Dimana untuk hal itu, kita pun diperlihatkan kilas balik tentang Jun dan sahabat kecilnya yang selalu membelanya ketika ada yang berani mengganggu Jun. Itulah yang membuat Jun termotivasi untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya agar bisa mengimbangi sahabatnya yang diketahui sangat jago dalam berkelahi. Tapi ketika sahabatnya direkrut oleh geng YB akibat kemampuannya, sejak saat itulah sahabatnya memintanya untuk tidak mencarinya lagi. Mungkin itulah alasan yang membuat Jun mengaku sebagai Yoon Gamin dan ikut ke lokasi ini. Sementara untuk tesnya, pria ini memberitahu bahwa Jun harus bisa mengambil kunci mobil yang ada di kap mobil tersebut. Tapi tentu saja tidak semudah yang dibayangkan karena Jun akan melawan 3 anggota yang baru saja lulus ujian, yaitu ketiga pria ini. Dimana dengan penuh semangat Jun yang ingin membuktikan kemampuannya maju untuk menyerang, tapi kita hanya diperlihatkan sampai ini saja karena tak lama setelah ini kita pun diperlihatkan Gamin dan kawan-kawan baru saja kembali ke markas mereka untuk mengecek ujian yang diberikan Gamin kepada Jun tadi. Yang awalnya mereka menyangka Jun tidak menyelesaikan ujiannya, tapi setelah Gamin mengecek kertas ujiannya, Gamin pun akhirnya tahu bahwa Jun memang sungguh-sungguh ingin belajar karena Jun diketahui hampir menyelesaikan semua jawabannya. Dimana tak lama setelah mengetahui hal tersebut, Park Gon Yop yang ternyata tadi ada melihat Jun dibawa oleh anggota geng YB memberitahu semuanya kepada Gamin dan kawan-kawan. Dan akibat mengetahui hal itu, terlihat Seon dan Hyun pergi ke kantor polisi untuk melaporkannya. Sementara Gamin, Ju dan Park Gon Yop pergi ke lokasinya untuk menyelamatkan Jun yang sudah diakui Gamin adalah anggota kelompok studinya. Dan di sini pria ini pun akhirnya mengetahui bahwa yang dia bawa ternyata bukanlah Yoon Gamin yang sebenarnya. Namun kata pria ini, jika Gamin ingin membawa Jun yang sudah membuang-buang waktunya, maka Gamin dan kawan-kawan harus melawan ketiga anak buahnya dulu, dan jika sudah, barulah Gamin boleh melawannya. Akhirnya untuk mengalahkan ketiga pria ini, mereka pun menghadapinya dengan 1 lawan 1. Tapi ternyata untuk musuh yang dihadapi Gamin yang mengetahui musuhnya menggunakan pisau, Gamin melawannya hanya dengan gulungan kertas yang dibawanya, yang tentu saja dengan mudahnya Gamin berhasil mengalahkannya tanpa terluka sedikit pun. Namun tidak untuk Lee Ji-woo dan Park Gon Yop. Terlihat mereka berdua cukup kewalahan menghadapi musuh-musuhnya. Tapi untungnya dengan bantuan yang diberikan oleh Gamin, mereka berdua pun pada akhirnya berhasil mengalahkan musuh yang mereka telah hadapi. Tapi ketika menghadapi Jang Ho, Gamin dan kawan-kawan terpaksa mengeroyoknya. Namun meski begitu, dengan skill yang dimilikinya, Jang Ho berhasil mendaratkan pukulan telaknya kepada Lee Ji-woo, Park Gon Yop, dan juga Gamin. Lalu bagaimanakah Gamin akan mengalahkannya agar bisa menyelamatkan Jun? Dimana untuk hal itu, sebentar lagi kita akan mengetahuinya. Karena tak lama setelah ini, kita pun diperlihatkan kilas balik Gamin yang masih kecil yang baru saja berhasil
mengalahkan pamannya dengan teknik rahasia yang dimiliki oleh Gamin, yang membuat kaki paman atau gurunya saat itu terlihat sangat kesakitan. Dan akibat teknik tersebut, sang paman meminta Gamin untuk tidak melakukannya lagi jika mereka sedang latihan karena itu terlalu berbahaya. Namun teknik rahasia apakah yang dimiliki Gamin yang membuat pamannya tidak berdaya? Dimana untuk hal itu? Sebentar lagi kita akan mengetahuinya. Karena setelah kita kembali ke masa yang sekarang, Gamin pun menyampaikan kepada Jang Ho bahwa sebetulnya dia tidak diperbolehkan pamannya untuk menggunakan teknik rahasianya karena sangat terlalu berbahaya. Namun Jang Ho yang mendengar itu sudah siap untuk menghadapi bahaya apapun. Dan inilah teknik rahasia Gamin yang sebetulnya dilarang pamannya untuk dia gunakan. Di mana akibat teknik rahasianya, Gamin pun berhasil menghempaskan Jang Ho ke dinding dengan sangat epiknya. Dan belum cukup akan hal itu untuk membuat Jang Ho tidak berdaya sama sekali, Gamin pun akhirnya mengeluarkan skill tinjuan 1000. Bayangannya, yang tentu saja membuat para anggotanya mengakui bahwa Gamin ternyata bukanlah kaleng-kaleng. Di mana setelah pertarungannya berakhir yang dimenangkan oleh Gamin, pria yang di dalam mobil dari tadi mengawasi mereka akhirnya menampakkan dirinya yang ternyata adalah tangan kanan Pihanul yang bernama Ma Minhwan. Dan di sini Ma Min yang sudah melihat sendiri kemampuan Gamin mengajaknya untuk masuk geng YB dengan alasan-alasan yang disampaikannya. Tapi tentu saja dengan tegas Gamin langsung menolaknya. Di mana akibat si Ma Min ini melihat Park Gon-yeop, Ma Min pun sengaja membuat Park Gon-yeop emosi dengan mengingatkan kematian ibunya, yang membuat Park Gon-yeop segera mengambil motornya untuk mengejar si Ma Min itu. Dan bersamaan dengan ini terlihat Seon bersama kepolisian akhirnya datang ke lokasi ini, yang akhirnya akibat laporan yang dibuat Seon dan Hee-won, polisi pun akhirnya menangkap Jang Ho dan ketiga anak buahnya. Sementara Jun terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat luka yang didapatkannya. Di mana setelah kepolisian berhasil mengamankan Jang Ho dan ketiga anak buahnya, detektif ini yang kenal baik dengan Ibu Guru Lee memberikan kartu namanya kepada Gamin dengan niat jika Gamin mendapatkan masalah lagi dengan geng YB, detektif ini katanya akan segera mendatangi Gamin dan juga kawan-kawan. 얘들아 벌금 당첨. 그러게. 야, 안경 Di mana setelah beberapa hari kemudian, kita pun diperlihatkan Gamin dan kawan-kawan baru saja tiba di sekolah mereka, yang ternyata Ibu Guru Lee juga sudah bisa mengajar lagi. Di mana ketika Ibu Guru Lee menemui wakil kepala sekolah di ruangannya, terlihat Ibu Guru Lee memberikan form permohonan untuk membentuk secara resmi kelompok studi yang didirikan oleh Gamin karena sudah memenuhi syarat. Selain hal itu, Ibu Guru Lee juga mengajukan pertemuan komite disiplin untuk masalah Pihanul yang selama ini ternyata selalu diabaikan. Di mana wakil kepala sekolah yang mengetahui itu pun merasa keberatan, tapi Ibu Guru Lee tidak memperdulikannya dan segera pergi meninggalkannya. Dan ketika Ibu Guru Lee kembali menemui Gamin dan kawan-kawan, Ibu Guru Lee menyampaikan bahwa mulai saat ini kelompok studi mereka telah diakui oleh pihak sekolah dan nantinya mereka akan mendapatkan ruangan sendiri. Sedangkan untuk hal pertama yang akan mereka lakukan sebagai kelompok studi yang sudah diakui, mereka akan melakukan pertemuan untuk pertukaran pelajar dengan sekolah elit yang ada di ibu kota. Yang akhirnya ketika hari kunjungan tiba, terlihat mereka pun akhirnya baru saja tiba di sekolah elit yang dimaksudkan, kecuali Gamin yang ternyata akan datang terlambat akibat bangun kesiangan. Dan di sini setelah Ibu Guru Lee mengenalkan kepada guru sekolah elit ini yang ternyata adalah senior Ibu Guru Lee ketika masih kuliah, sebelum mereka masuk ke sekolahnya, Ibu Guru Lee meminta agar menyampaikan pesan kepada Gamin untuk datang
dan masuk ke sekolah menengah Manil. 그리고 가민이한테는 만일고로 바로 오라고 문자 좀 해줘. Yang akhirnya setelah mereka dibawa keliling sekolahnya, mereka pun dibawa ke ruangan kelompok studi yang dimiliki sekolah elit ini, dimana sambil menunggu satu murid dari sekolah ini yang datang terlambat juga dan juga menunggu kedatangan Gamin. Akibat terlalu lama Gamin belum datang juga, Jun pun mencoba memeriksa grup WhatsApp mereka dan mengetahui bahwa Lee Ji-woo ternyata typo memberi pesan kepada Gamin yang seharusnya adalah sekolah menengah Manil, tapi Lee Ji-woo menulisnya dengan Manik, dan mereka berharap tidak ada sekolah yang bernama Manik karena akan sangat lucu jika Gamin sampai salah masuk sekolah. Sementara untuk Gamin itu sendiri, dia pun akhirnya tiba di depan gerbang sekolah yang ternyata sekolah menengah Manil bersampingan dengan sekolah Manik. Dan akibat Gamin mengecek grup WhatsApp-nya bahwa Lee Ji-woo menulis sekolah Manik, Gamin pun akhirnya memasuki sekolah Manik akibat typo yang dilakukan oleh Lee Ji-woo. Tapi apakah yang akan terjadi selanjutnya? Gimana untuk hal itu? Kita hanya bisa mengetahuinya di cerita selanjutnya, karena ini adalah scene penutup untuk cerita Studi Group episode 3 dan juga 4. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selaku pembawa cerita pamit untuk mengakhiri. Salam untuk semua para trading maupun untuk Anda yang baru bergabung dengan channel ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum.